Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wadahullahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhan netizen rahimakumullah. Sahabat petani kampung yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Sahabat petani kampung yang berbahagia, baiklah, sebelumnya mohon dimaafkan apabila saya tidak update, kurang terupdate ya, untuk membahas masih seputar polemik pernasaban ini. Seperti alasan sebelumnya, saya masih di luar jangkauan, jadi yang pastinya tidak terupdate. Keterbatasan alat pula, kami di luaran masih proses melanglang buana. Sejak minggu-minggu kemarin memang saya tidak ada di kediaman, saya di luar seperti yang sekarang ini. Tetapi ini tidak menjadi hambatan bagi saya untuk menyampaikan apa yang menurut saya mesti disampaikan perihal isu pernasaban ini. Nah, sahabat petani kampung yang berbahagia, pada kali ini kita akan membacakan tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman. Maksud terbaru di sini baru saya buatkan konten ya. Karenanya ini ditulis pada 13 Oktober 2023. Tentunya kesini sudah ada 2 hari atau 3 hari. Makanya saya perlu update. Ini edukasi, ini pencerahan kepada kita, sehingga membuat saya merasa wajib menyampaikan hal ini. Oke lah, agar tidak berlama-lama langsung saja kita baca tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman yang berjudul Ronsen Kuburan Wali atau Dukun, diposting oleh RMI NU Banten pada tanggal 13 Oktober 2023. Berdusta bermimpi sesuatu, padahal ia tidak bermimpi sesuatu itu. Lebih besar dosanya daripada berdusta biasa. Karena ketika ia berdusta tentang mimpi, maka ia berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mimpi merupakan bagian dari nubuwah. Begitu pula jika seseorang mengatakan bahwa ia dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain, padahal ia tidak melihat apapun, maka yang demikian itu merupakan kedustaan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afrol firo ayyuriyar rajulu ainaihi malam tuaraya. Sesungguhnya kedustaan yang paling dusta adalah ia mengesankan bahwa kedua matanya melihat sesuatu dalam kurung yang sebenarnya tidak ia lihat. Nah, gitu ya. Jadi kedustaan yang paling dusta adalah ia mengesankan bahwa kedua matanya melihat sesuatu yang sebenarnya dia tidak melihat. Ya, berarti kan memang berdusta gitu. Seperti pembahasan tadi, dia mimpi bertemu ini padahal dia tidak mimpi yang diceritakannya itulah. Hadis riwayat Bukhari. Banyak dukun yang mengaku dapat meronsen sebuah kuburan leluhurnya yang telah dimakamkan ratusan tahun yang lalu. Sebenarnya ia tidak melihat apapun kecuali hanya dusta semata. Kedustaan itu dapat dibuktikan dengan misalnya ia salah dalam menebak alias dari leluhurnya, padahal alias itu silsilahnya tidak sama dengan silsilah leluhurnya. Misalnya lagi, ia menebak suatu kuburan yang katanya itu kuburan leluhurnya dengan alias dari nama tokoh tertentu di suatu kota, padahal tokoh itu makamnya sudah ada di kota yang lain. Nah, semisal seperti kasus yang terjadi ya, tokoh-tokoh pahlawan ataupun tokoh-tokoh siapa itu, mereka akuinya bahwasanya ini ialah
dari keturunan kami. Bahkan mereka berani membuat makam-makam baru ataupun makam yang tadinya terkenal keramat, dia di semisal yang telah terjadi ya, saya ambil sampel yang telah terjadi, di bin Yahya kan ataupun di bin Muhdor kan, ya diba'alawikan lah ya. Nah ini karenanya membahas polemik isu pernasaban Ba'alawi, tentunya ini berkaitan. Lanjut ya. Di zaman sekarang banyak dukun yang ingin manusia percaya bahwa ia ahli sufi dan ahli tarikat, torekat. Ia ingin orang percaya dirinya telah mencapai derajat kewalian. Padahal ia hanya seorang dukun yang dalam jiwanya hanya ada nafsu duniawi dan kemasyhuran. Ia tidak menjalankan hidup seperti ulama pewaris Nabi Muhammad SAW. Ia tidak mengajar santri. Ia tidak membimbing orang awam dalam pengajian praktik ibadah. Ia hanya membentuk jamaah spiritual yang diberikan ceramah-ceramah berupa cerita-cerita dan dongeng-dongeng para wali, seraya mengesankan pada jamaahnya bahwa ia telah mencapai derajat seperti wali yang ia ceritakan. Biasanya ia menjaga sikap wibawa dengan penampilan yang membuat kesan khusus kepada jamaah. Tidak layaknya seperti para kiai yang bersikap apa adanya dan egaliter. Dengan itu semua, kemudian jamaahnya menjelma menjadi pengikut yang loyal pada dirinya dengan doktrin-doktrin sebelah pihak. Para jamaah ini setiap waktu berharap ia mendapat keberkahan karena mengikutinya, walau tanpa ilmu apapun yang didapatkan yang membebaskannya dari kebodohan. Tidak hanya sampai di situ, ia menceritakan hal-hal gaib pada pengikut setianya tentang keramat-keramatnya agar ditulis dan disebarkan kepada jamaah. Cerita-cerita dusta sang dukun itu pun kemudian dikemas menjadi konten di media sosial. Akhirnya, kisah-kisah itu bukan hanya dikonsumsi jamaahnya, tetapi juga masyarakat secara luas. Semakin hari jamaahnya semakin banyak, dan orang bodoh akan mengatakan bukti bahwa ia seorang wali adalah jamaahnya yang begitu banyak dalam setiap majelisnya. Padahal untuk yang demikian itu, sebuah grup musik pun dapat melakukannya. Apakah grup slang itu anggotanya adalah para wali kekasih Allah? Hanya karena setiap mereka pentas penonton dan muhibinnya ribuan. Lihat kaum Yahudi bagaimana mereka menghormati pendeta mereka. Apakah dengan itu berarti pendeta Yahudi itu diridai Allah Subhanahu wa taala? Tidak, saudara. Itu hanya gula-gula dunia. Yang tahu wali itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang lain menyebut wali itu hanya husnudzon saja atau malah kesalahan semata. Hakikatnya bisa jadi malah ia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika tirai kedustaannya telah tersibak nyata. Ada ciri-ciri kewalian yang diberitakan Al-Quran dan bisa dirasakan oleh seseorang. Dan itu yang tahu hanya dia dan Allah, yaitu ketika dalam setiap usaha yang kita lakukan selalu berniat baik kepada semua orang. Dan dalam menjalankan kebaikan itu, ia tidak ada rasa takut dan sedih. Tidak takut ke depan akan ada resiko dalam memperjuangkan kebaikan dan kebenaran. Tidak sedih akan yang telah menimpanya dari perjuangan itu. Itulah ciri kewalian utama. Jika dalam gerakmu selalu berniat baik, tiada rasa takut dan sedih, ketahuilah engkau telah memiliki ciri utama dari seorang wali Allah. Inilah yang diberitakan Al-Quran tentang ciri kewalian. Ciri wali yang lain yang diberitakan Al-Quran adalah ia selalu memasrahkan urusan kepada Allah. Dalam suka dan duka, dalam manis dan getir, ia pasrahkan segalanya kepada Allah. Ia memohon petunjuk kepadanya sehingga hatinya tidak akan mudah terpengaruh kamuflase Dajjal dan pasukannya dalam menipu umat manusia. Kebaikan palsu yang diiklankan Dajjal akan mudah kau tolak. Kebenaran yang hakiki walau tersembunyi dalam celah yang curam, sulit ditemui orang lain. Ketika engkau mendapatinya, engkau akan langsung mengenali tanpa ragu bahwa itulah kebenaran hakiki. Kebenaran yang hakiki itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani, editor Didin Syahbudin.
Aduh, alhamdulillah. Oke lah sahabat, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya pada sore hari ini. Selebihnya sahabat langsung baca saja di websitenya RMINU Banten, tulisan terbaru daripada Kiai Haji Ahmaduddin Utsman. Nah, di sana banyak tulisan-tulisan dari Kiai Haji Ahmaduddin Utsman ataupun tulisan dari pendukungnya, banyaklah di sana ya. Mohon langsung dibaca saja. Oke lah, petani kampung yang berbahagia, mohon pamit. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.